dunia bukan satu-satunya ukuran dalam kehidupan. Ngeten. Ojo muni nggih. Lek duwe pangkat tinggi, gajiane akeh, anake berhasil, kekayaannya luar biasa, itu merasa bahwa dirinya mesti akan diberi baik oleh Allah. Ada nggak orang yang berpikir ngeten? Ada. Wancene kita ini akan diberi kebaikan oleh Allah karena nyatanya apa? Pangkatnya, ya jabatannya, sehatnya, hartanya, anaknya sukses semua. Enggak Pak Bu, bukan kriteria. Karena itu ada dipakai alat untuk fitnah oleh Allah, untuk menguji keimanan orang itu. Oke, sampai tinggali surat 23, surat Mukminun. Di ayat 55 itu ada kalimat ngeten. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 55. Pun ketemu? Ayaksabuna annama numidduhum bihi mim maliu wa banin. Teman terjemahkan. Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa ngira menungsa iku lek dikei harta, kei pangkat, kei anak, semuanya sukses. Pabriknya tidak ada yang tidak sukses lek buat pabrik. Lain duwe sawah ngundune luar biasa. Apa iku pertanda akan diberi kebaikan oleh Allah? Nusari ulahum fil khairat bal la yas'urun. Ayat 56. kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Apa mengira berarti bahwa itu diberikan oleh Allah itu akan Allah memberikan kebaikan kebahagiaan pada mereka? Jawab Allah no. Tidak, bukan itu. Nah kok enggak? Iya, mereka tidak berpikir bahwa itu adalah dikai fitnah. Makanya ayat terakhirnya kan. Sebenarnya mereka tidak sadar. Loh, gak sadar itu. Gak sadar kalau harta, pangkat, kekayaan, kesehatan yang diberikan oleh Allah, bahwa itu jadikan ujian. Dia enggak sadar. Karena itu kalau ada orang yang diberi baik, lalu dia berbuat baik dengan pemberian itu, itulah yang lulus. Diberi sehat, sehatnya dipakai untuk kebaikan, itu yang lulus. Diberi telinga, telinga dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, niku sing lulus. Bukan kebanggaan. Aku iki masih tua ngene sik. Kupingku jek krungu, iku umur sakmono budek pisan. Lah ngelekno wong liya pisan. Nggih. Dia tidak bersyukur kepada Allah diberi telinga untuk bisa mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amna alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul adzim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita semuanya dalam lindungan nikmat Allah sehingga hari ini kelihatan semua sehat walafiat. Mudah-mudahan sehat yang diberikan oleh Allah ini selalu merambah kepada kita dan keluarga kita sampai akhir hayat kita. Amin. Para bapak dan ibu, kita lanjutkan kajian kita di surat 24, surat An-Nur, ayat 32 dan selanjutnya. Kita awali pertemuan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat sebelumnya Allah memerintahkan agar supaya orang laki-laki dan orang perempuan bisa menjaga pandangan mata dan menahan pandangan mata dan menjaga farji. Maka di ayat ini disebutkan perintah untuk mencarikan jodoh orang yang layak kawin. Artinya saudara kita yang sudah layak nikah. Layak nikah itu, kalau kalimat layak nikah maka objeknya belum pernah nikah. Namun ayat ini umum, baik yang sudah pernah nikah atau yang belum pernah nikah, tapi dia dalam keadaan sendiri. Di sini ayatnya menyatakan wa angkihul ayama minkum. Sampai terjemahkan. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Nah, judulnya orang yang sendirian. Okay. Tapi yang kedua Allah menyatakan dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jadi umum. Siapa? Yaitu orang yang layak berkawin hamba sahaya. Hamba sahaya niku budak, namanya budak. Sekarang ada enggak budak? Enggak ada. Namun di sini disebutkan karena umum bisa zaman waktu itu budak, kalau tidak ada budak ya ayat ini tetap berlaku karena Al-Quran itu up to date sesuai dengan zaman. Jadi hukumnya sama. Dari hamba sahamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Nah, biasanya hamba sahaya itu mboten sugih, Pak.
Sing sugih niku bose. Nggih. Sing duwe hamba sahaya. Sing duwe budak. Nah, hamba sahaya itu walaupun punya skill ya, dia tertutupi skillnya karena ditekan oleh majikan yang punya hamba sahaya. Bahkan banyak yang terjadi kalau punya hamba sahaya perempuan itu dimanfaatkan untuk mencari hasil atau penghasilan dunia. Jadi dia disuguhkan pada tamu-tamunya atau dia dipaksa untuk berbuat mesum dengan orang lain dengan bayaran. Napa jenenge? Ya dikongkon nyambut gawe ngono ngoten ya. Napa? Nah, tadi PSK. Namun Bapak Ibu sekalian, ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah, ayat ini turun dan selanjutnya itu karena ada budak yang dipaksa untuk melakukan seperti itu, sedangkan budak itu sudah masuk Islam. Tidak mau, dipaksa, dipukuli dan mau, turun ayat ini. Di ayat selanjutnya, tapi ini pembukaan Bapak Ibu. Menurut tafsirnya Ibnu Katsir, kalimat wa angkihu nih ayama minkum, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian. Itu sebagian ulama itu menyatakan setiap orang yang mampu kawin diwajibkan melakukan, sing mampu. Oke. Mereka berpegang pada mana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Rasulullah menyatakan ya ma'saros sabab manis tato aminkumul ba'a fal yatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisaum fa innahu lahu wija. Hei para pemuda, ya, anjuran. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menanggung biaya perkawinan, maka hendaklah ia kawin. Wis mampu lho, Bapak. Kongkon kawin. Karena sesungguhnya kawin itu lebih menundukkan pandangan mata. Kan nikah itu dijamin kali Allah asal orangnya sungguh-sungguh niku akan dijadikan sakinah. Sakinah itu tenang. Nek gurung duwe bojo niku gak tenang blas. Ya. Tapi lek duwe bojo anteng, Mbak Bu. Anteng. Tapi ono nggih wong sing duwe bojo gak anteng niku. Ah itu berarti kecuali, Pak. Sakinah itu diberikan oleh Allah, sakinah. Golek wis dadi bojo, dadi mawaddah warahmah. Ngoten. Nah, untuk menuju kepada rahmah, mawaddahnya ini harus dibangun. Ya apa carane mawaddah ini menjadi rahmah nanti. Ngoten. Nah, di hadis ini disebutkan bisa menundukkan pandangan mata wa ahsanu lil farji dan bisa memelihara kemaluan karena dia punya pasangan. Iki alamate ketoke kaya wong nang lanang. Ngoten.
Nah, sekarang permasalahan. Rasulullah mengatakan, wa malam yastati, kalau kamu tidak bisa menikah karena sesuatu hal, tidak mampu, mungkin mikir no bondone, aku lek mari nikah terus bojoku tak ingoni apa, mungkin ngoten. Bisa nggih pertimbangannya ngoten nggih? Karena bondone gak duwe. Atau dia tidak punya skill, tidak punya apa? Ya, pekerjaan yang bisa diutuni, bisa menghasilkan sesuatu. Ya, Rasulullah menyatakan, hendaklah dia berpuasa. Puasa. Kenapa? Karena sesungguhnya puasa itu dapat dijadikan peredam birahi baginya. Nah, pertanyaannya, gelem nggak wong ku poso? Ini Pak Bu. Kalau orang itu mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk menjaga dirinya, ya ngoten niku wae, lek gak mampu wong kon poso. Lek gak mampu, ya wis dinteni ae ambek golek pekerjaan. Lek kepingin nikah itu dia harus memberikan nafkah yang lebih. Makanya manusia itu tergantung dari usahanya Pak. Orang itu kalau usaha, ono kok oleh. Sampeyan tinggal iki. Ono wong bendina niku nggawa kantongan niki lho. Glangsing ditenggolok ngene. Mlaku ae menyisiri dalan. Mlaku ae. Engko tekok kono niku lho. Glangsinge lho botole napa niki? Aqua, botol klub dan seterusnya. Kertas-kertas itu. Kok sore mulai Pak? Meneh iso mangan ae bojone. Ngono ku yang duwe sepeda motor bareng. Nah, kalau itu profesional, kayak pengumuman menerima barang rongsokan. Wong teko kabeh, Pak. Wah, iku lek setor, Pak. Truk-trukan, truk trailer niku. Luwih akeh iku ketimbang pegawai negeri. Oleh iku lek digawe oleh-olehan, Bapak. Ketoke rosokan. Nah, itu dari usaha. Sehingga di dunia ini tidak ada yang kelaparan ketika orang itu mau usaha. Innallaha, sesungguhnya Allah di dalam Quran surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 11. Sampeyan tingali. Surat Ar-Ra'd surat 13. Nggih. Di ayat 11. Itu ada di tengah-tengah kalimat itu ada kalimat itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah nih. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum. Nah, suatu kaum itu tidak dirubah, ya termasuk kita sendiri, Bapak. Kaum juga bermakna banyak atau kita sendiri. Gak akan dirubah oleh Allah. Apa yang gak dirubah itu? Keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Sampai kapan? Lanjut. Sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah itu Bapak. Jadi usahanya itu hanya berusaha, nanti hasilnya Allah yang ngatur. Maryam itu ya, dalam surat Maryam itu disebutkan ketika melahirkan di bawah pohon kurma. Pohon kurma sak pira ya gedene? Besar ya? Ya. Begitu melahirkan gak ono dukun, gak ono apa. Yo gak nggawa gombal, yo gak nggawa selimut.
Bapak Ibu sekalian. Melahirkan tidak ada yang menunggui. Biasanya orang itu kalau melahirkan pertama itu mesti gak oleh nanggone marang tuane, wong nang omahe, gak mentolo wong tuane. Nggih, soalnya lahir pertama. Diayahi karo wong tuane. Nah, Maryam boten, Bapak. Begitu akan melahirkan dia menjauh dari rumahnya, gak ketahuan orang. Di sana sendepel pinggire pohon kurma, lahir Bapak. Melahirkan Isa Al-Masih. Setelah itu apa yang harus diperbuat? Allah perintah lewat malaikat Jibril. Maryam, ini ada air mengalir. Buatlah minum. Suruh minum. Jadi mangi gak ono, Bapak. Allah yang menolong. Lah makane gak ono panganan, gak ono panganan. Ono kurma ono ndukur. Maryam goyangan pohon kurma itu. Mari bayi ngono kira-kira iso enggak nyekel pohon kurma digoyang itu. Saged Bapak. Mau ngrasakno. Bu-ibu nih lho sing wis tahu melahirkan. Rasanya sakitnya seperti itu nggih. Awake dhewe gak tahu nglakoni Bapak nggih. Wong lanang gak tahu nglakoni. Maryam ya gak mungkin Mbak Bu goyang pohon kurma yang sekian besar. Ya dicekel tok ae. Dicekel karepe digoyang ya gak iso. Allah yang menurunkan. Akhirnya pohon kurma itu tergoyang, kurmanya yang matang-matang itu jatuh di pangkuan Maryam. Ya gak ono ngono ku, ya itulah pertolongan Allah. Tapi Maryam disuruh napa? Goyang. Lek goyang pohon kurma ndak mungkin, Bapak. Ini dapat jadikan satu pelajaran bahwa hidup itu harus usaha. Perkara usaha nanti hasilnya baik, banyak atau tidak itu urusan nanti. Yang penting barokah. Dan di situ nanti akan ada ujian karena semua yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ini dijadikan fitnah. Oke, semua dijadikan fitnah. Karena itu kita tidak boleh bangga dengan apa yang kita punyai. Gak boleh, itu fitnah itu. Fitnah niku napa? Fitnah itu niku bahasa Arab, bahasa Indonesianya niku cobaan atau ujian. Itu digawe cobaan. Apa yang ada di sekitar kita ini jadikan cobaan, Bapak. Digawe ngukur ngoten. Mengukur keimanan kita. Sakjane awake dhewe niki tujuan satu. Umpama gak mangan ngono, ibadat tok, Bapak. Karena tujuannya diciptakan oleh Allah ila liya'budun, agar supaya mengabdi kepada Allah. Tapi karena manusia itu butuh mangan, makanya golek koyo niku. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu Rasulullah pernah bersabda ngeten. Tazawwaju tawaladu tanasalu. Nikahilah wanita yang subur. Nomor 2, wanita yang penyayang. Kenapa? Terus Rasulullah, wanita itu subur berarti anaknya akeh. Nggih. Wanita yang penyayang. Penyayang di sini penyayang kepada suami. Karena ada wanita yang kelihatannya penyayang tapi enggak sayang. Oh no. Oke. Tapi tidak sedikit juga wanita yang penyayang. Nah, Rasulullah golek wanita sing subur penyayang. Golek subur anake akeh fa inni mubahin bikumul umama yaumal kiamati. Maka terus Rasulullah, dengan jumlah kalian yang banyak itu aku nanti
akan berbangga di hadapan para nabi pada hari kiamat. Bangga karena umatnya banyak. Umat beriman ya Pak Bu. Sehingga susah niku umat kafir. Ngoten. Lah wong iman iku kon duwe anak sing akeh. Ben imane akeh, sing akeh iman. Tapi kadang-kadang diempet nggih. Nggih. Gak gelem duwe anak akeh. Wah. Akhirnya lek ditakoni anakmu lho tambah ono. Sampai anak sing ngingoni anakku, ngoten lho. Dianggap lek duwe anak akeh iku abot ngingoni. Nggih. Lho, nggih temenan ta? Koyok ngono, koyok abot tak ngingoni. Padahal itu semua sudah dicadang oleh Allah Pak Bu rezekinya. Nggih. Dicadang oleh Allah. Sampai Rasulullah mengatakan hatta bisiketi. Dalam riwayat lain itu sebutkan sekalipun dengan bayi yang keguguran itu nanti akan jadi umat Muhammad. Kalau keguguran mesti mukmin Pak Bu, mesti muslimah. Anake sapa ae kalau dia itu meninggal waktu belum masuk ke dunia pasti surga itu nanti. Kalau itu di bawah generasi Rasulullah berarti umatnya. Mantan. Orang ini kadang-kadang takut Pak Bu punya anak itu. Kecuali lho nggih, dokter spesialis anak atau dokter spesialis kandungan itu mengatakan, sampean kalau mengandung lagi, kalau ada anak lagi, niki sangat bahaya. Tekanan darah panjenengan sekian, penyakitnya sekian, nanti membahayakan panjenengan. Nah itu boleh, tidak diteruskan. Pernah terjadi ya, ini kalau nggak salah ibunya Pak Dias itu yang membantu pembangunan ini apa? SMP. Tapi kemarin lebih dahulu almarhum ya. Muga-muga disepura Allah. Bapak Ibu sekalian, ibunya jenenge Bu Solihah. Itu ketika ngomong-ngomong dengan saya, ketika saya mengisi kajian sana, itu putranya banyak. Ada yang keberapa gitu. Itu dokter mengatakan, ibu tidak boleh melahirkan lagi. Kalau melahirkan nanti risikonya seperti ini. Apa dok? Buta. Betul Pak Bu. Begitu melahirkan buta sampai sedo. Nah itu berarti dokter sudah tahu situasi kehamilan itu. Maka kalau demikian boleh berhenti. Negara ini mengatur namanya uzlah itu, kalau dia diatur di negara itu disebut family planning. Kalau di sini disebut apa? Keluarga berencana, direncanakan. Itu bukan diempet, bukan dibunuh. Bukan kalau ada terus dirontokkan, diaborsi, mboten Pak Bu. Itu diatur supaya jarak antara kelahiran satu dengan yang lain itu agak renggang sehingga ibunya enggak keteteran, bapaknya ya enggak keteteran. Itu diatur boleh. Tapi kalau sudah prinsipnya saya enggak punya anak atau ini ada anak nggarai ekonomi saya kurang, wis digugurno ae. Walaupun itu sepakat Pak Bu, haram hukumnya. Ada di surat 5 penyambirsa nih. Surat Al-Maidah. Nggih, surat 5. Di ayat surat 6 maksud saya. Al-An'am. Nggih. Di
di ayat 151. Hanya birsane. Allah menyatakan gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Pun tuki mriki mawon. Katakanlah, Ya Rasul munio nang umatmu kandhanono. Kandhane ya napa? marilah aku bacakan apa yang diharapkan atas kamu oleh Tuhan, Nggih. Bacakan. Siji. yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Nggih. Kalau hidup kita ini sama mempersekutukan Allah, itu adalah sebuah yang diharamkan, haram masuk surga kalau sampai dibawa mati. Terus yang kedua, Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa. nah maksudnya kalau orang itu durhaka kepada bapak ibunya haram, diharamkan oleh Allah. Nomor telu, Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. lah di sini Pak Bu. Kowe aja mbunuh anakmu karena kamu takut miskin. Kok wedi mek miskin, anaknya dibunuh, diaborsi dan seterusnya. Nggih. Terus ya Allah ngeten. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Sing ngekek rezeki lho Allah pada kamu. Engko lek kamu duwe anak, mereka tak kei rezeki. Makanya ngeten. Dalam hidup nih banyak pirsane, ketika awak sehat Bapak. Sehat walafiat, kerja niku wor dapatnya banyak. Tapi lek wis anake gede-gede, rezeki lho mudhun dhewe. Hasilnya wis gak koyo biyen. Soalnya anake wis munggo acara wit-witan wis cukul dhewe. Iya, sekarek woy. Sini rezekinya sudah tidak ada. Nyatanya apa? Semakin tua, semakin tidak bisa kerja. Biyen hasilnya banyak. Barang tua wis gak iso, ganti anake sing. Nah itu rezekinya dilerono, Pak. Ngoten. Itu sing ngatur Allah, Mon. Asal kita ini berusaha, masih anake piro dadi kabeh, Pak. Bisa nyekolahkan maksudnya, iso mangan. Kalau umpama terjadi di tengah jalan tidak seperti itu, nah itulah batu ujian namanya. Kembali ke sana karena dunia bukan satu-satunya ukuran dalam kehidupan. Ngeten. Ojo muni nggih. Lek duwe pangkat tinggi, gajiannya akeh, anake berhasil, kekayaannya luar biasa, itu merasa bahwa dirinya mesti akan diberi baik oleh Allah. Ada enggak orang yang berpikir ngoten? Ada. Wancene kita ini akan diberi kebaikan oleh Allah karena nyatanya apa? Pangkatnya, ya jabatannya, sehatnya, hartanya, anaknya sukses semua. Enggak Pak Bu. Bukan kriteria. Karena itu ada dipakai alat untuk fitnah oleh Allah. Untuk menguji keimanan orang itu. Oke, sampai tinggali surat 23. Surat Mukminun. Di ayat 55 itu ada kalimat ngeten. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 55. Pun ketemu?
ayaksabuna annama numidduhum bihi mim maliu wa banin. Teman terjemahkan. Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa ngira menungsa iku lek dikei harta, kei pangkat, kei anak, semuanya sukses. Pabriknya tidak ada yang tidak sukses lek buat pabrik. Lek duwe sawah ngundune luar biasa. Nggih. Apa iku pertanda akan diberi kebaikan oleh Allah? Nusari ulahum fil khairat bal la yas'urun. Ayat 56. kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Loh. Apa mengira berarti bahwa itu diberikan oleh Allah itu akan Allah memberikan kebaikan pada mereka? Jawab Allah no. Tidak, bukan itu. Nah kok enggak? Iya, mereka tidak berpikir bahwa itu adalah dikai fitnah. Makanya ayat terakhirnya kan. Sebenarnya mereka tidak sadar. Loh, enggak sadar itu. Enggak sadar kalau harta, pangkat, kekayaan, kesehatan yang diberikan oleh Allah bahwa itu jadikan ujian. Dia enggak sadar. Karena itu kalau ada orang yang diberi baik, lalu dia berbuat baik dengan pemberian itu, itulah yang lulus. Kemudian diberi sehat, sehatnya dipakai untuk kebaikan, itu yang lulus. Diberi telinga, telinga dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, niku sing lulus. Bukan kebanggaan. Aku iki masih tua ngene cik. Kupingku cek krungu, iku umur sakmono budek pisan. Lah ngelekno wong liya pisan. Nggih. Dia tidak bersyukur kepada Allah diberi telinga untuk bisa mendengarkan. Tapi menjelekkan orang karena merasa dirinya wis tuwek tapi cek krungu. Koyok tuwek iso cek krungune apik iku adalah kebaikan, bukan. Bukan. Itu fitnah. Betul. Jadi anak iku ya fitnah, jabatan iku ya fitnah, sehat iku ya fitnah, ngoten. Harta iku ya fitnah. Ngoten lho Pak Bu. Ini harus kita sadari bahwa tujuan kita itu adalah mengabdi kepada Allah. Balik di sini. Sehingga Rasulullah menginginkan lek kowe golek bojo sing subur. Lah lek gak ono sing subur ya sak ono wae. Niku jenenge napa wis gak ono. Tapi kan pilihan pertama kan dudu ditunaikan dulu. Masih banyak Pak Bu, ya. Ayami minkum niki yang dimaksud orang-orang yang sendirian di antara kamu itu ada pendapatnya dan Al-Jawari yang menukil dari ahli lughah dari bahasa bahwa al-ayyama itu adalah bentuk jamak dari ayimun. Kata ini dapat ditunjukkan kepada pria dan wanita yang tidak punya pasangan hidup, baik ia pernah nikah atau belum pernah nikah. Umum. Berarti ayat ini kongkon nikahno wong sing lanang wedok sing gurung duwe pasangan. Etoke fi'il amar ya Pak Bu. Fi'il amar berarti awake dhewe ngongkon diperintah kali Allah. Diperintah untuk lek ana kancane gurung duwe bojo ndang digolekno ngoten. Nggih. Ndang digolekno. Dikatakan rajulun ayyimun atau imro'atun ayyimun. Maksudnya itu pria yang tidak beristri dan wanita yang tidak bersuami. Berarti ini bisa janda, bisa duda. Bisa janda, bisa duda, bisa belum punya suami istri. Menurut tafsirnya Al-Jauhari.
Nah, di sini wasolihina min ibadikum wa imaikum, yaitu orang yang layak nikah dari hamba-hambamu. Dari hamba saya yang perempuan, dari hamba saya yang laki-laki, sing gurung layak hamba sahamu, sing gurung nikah hamba sahamu, tapi wis layak nikah, ndang dinikahno. Iki lek perintahe nanggone majikan. Wong liya di luar majikan kan ndak bisa Pak Bu nikahno orang lain yang dalam genggaman majikan. Ndak bisa. Kudune napa? Wonge dimerdekakno sik. Utawa hamba sahae nang majikane ngomong, Pak majikan, saya ini punya sawah tak jualnya. Untuk nebus diri saya ini berapa tebusannya? Mana didodol sawah kemudian gawe nebus sawake supaya merdeka, disetujui karo majikan, maka dia merdeka Pak Bu. Nah itu berhak golek-golek dhewe atau digolekno wong liya. Ana sing majikan niku ana sing budak niku ngoten Pak Bu. Wong dadi budak iku kan gak mesti miskin to. Budak niku kalau perang dapat dikalahkan. Kadang-kadang wong isoge niku. Ngoten lho. Karena dikalahkan jadi budak. Nah, kalau jadi budak masih soge, Pak Bu. Posisi di situ jadi miskin karena selalu diperintah. Dan tidak boleh keluar dari genggaman yang menang itu. Tapi gak enak, ngoten niku masa perang gak enak. Makanya pun arep-arep perang. Ya, sampai dunia ini perang zaman jahiliyah lagi. Waduh, hukum rimba Pak Bu. Nah, Allah menyatakan ini. Budakmu sapa ae lanang wedok sing duduk budak, dia itu kalau misalkan nikahnya, kak mau nikah itu pikirannya wakeh Pak Bu. Aku kok iso ngingoni tak gak. Aku nyambut gawe opo. Aku lek ndek anak kan pikirannya akeh. Ya, ayat niki muni ngeten. Iyakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadlihi. Niki. Sama terjemahkan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Oh, niki lho. Nek mereka itu miskin, dimampukan oleh Allah. Betul, dimampukan. Dimampukan itu dinapa no? Ya mampu hidupnya Pak Bu. Oh jenenge mampu soge boleh. Ayo saiki ae diukur awake dhewe. Biyen waktu nikah duwe apa? Siji ambek Lesti lho Pak Bu. Bertos. Nek Lesti ku wis miliarder. Ya. Wong sekali manggung iki lho digonang NTB sana. Sekali manggung saja 700 juta. Awake dhewe golek 700 juta, sampai matek gak iso nyaur, Pak Bu. Oke. Lesti niku mek terbang tok nging mriko nyanyi, neng nyanyi 700 juta, Pak Bu. Nggih. Awake dhewe lho tuku sepeda motor 8 juta nyicil 5 tahun, Pak. Astagfirullahaladzim. Nah itu ono sing mau digawe ngono kok ono. Ku miliarder. Karena bondo swara. Lah sing gak kaya Lesti kan yo mikir-mikir aku ya apa, kepengin duwe bojo tapi gak duwe duit. Allah berjanji gini. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Artinya ngeten. Ada pendapat dari Ali bin Abi Thalha dari Ibnu Abbas. Itu menyatakan bahwa makna ayat ini mengandung anjuran kepada mereka untuk kawin. Anjuran ya. Allah memerintahkan orang-orang yang merdeka dan orang-orang yang jadi budak itu untuk kawin. Dikongkon. Anjuran. Dan dia menjanjikan kepada mereka untuk memberikan apa? Kecukupan. Ayo kita lihat.
Awake dhewe biyen lho waktu duwe bojo iku duwe apa? Iki lho contoh. Ya. Setelah duwe bojo ta duwe anak, malah iso tuku sepeda motor. Malah iso nyicil tanah. Malah duwe omah. Padahal biyen gak duwe apa-apa. Duwe iku lek duwe gajian bayaran dicekel dhewe amblas wae. Amblas terus. Ketok bakso dipangan bakso. Ketok opil pangan opil. Ketok rujak tuku rujak. Entek mawon Pak Bu. Tapi ketika dia itu diberi pasangan nglumpuk wae. Bisa tuku sendok, bisa tuku panci. Suwe-suwe omahe asale lobang lho. Akeh pancine centelan. Iku teko endi iku? Iku biyen teko endi? Lah nyekolano arek-arek iku sampai arek-arek lulus kabeh iku biyen teko endi? Padahal sing dipangan ya ngono-ngono iku. Pak Bu, itulah caranya Allah memberikan. Rezeki itu ada saja yang namanya untuk hidup itu. Apalagi mengikuti anjuran dan perintah Allah. Iku sing gak ngikuti lho didikeki oleh Allah. Wonge kafir lho dikeki oleh Allah, dikeki bagian. Lah apa maneh sing iman? Janji Allah niki Pak. Panjenengan pirsani ten ngene surat 71. Surat napa? 71 surat Nuh. Nggih. Surat Nuh di ayat 10 panjenengan pirsani. Surat 71 surat Nuh di ayat 10. Allah menyatakan ngeten. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, surat Nuh nggih. Ayat 10. Faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Mohon ampun niku napa? Ucapan. Nggih. Muni napa? Astagfirullahaladzim. Berarti kongkon mohon ampun astagfirullahaladzim ping akeh. Mboten pisan. Ping akeh. Istighfar itu ana sing jenenge Sayyidul Istighfar, panjang. Ana sing paling pendek astagfirullah atau astagfirullahaladzim. Ya sudahlah pakai yang itu misalkan. Janji Allah diampuni oleh Allah. Janji yang kedua ayat 11. Yursilis samaa alaikum midrara. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Nah, kalau itu posisinya sebagai anggota masyarakat, anggota masyarakat itu banyak yang istighfar. Allah akan menurunkan hujan, tidak merusak Bapak. Tapi hujan itu yang lebat meresap ke dalam bumi sehingga buminya subur. Urip tuh kak kuno, siji. Urip yang kedua, wayum didekum bi amwalin wabanin. Nih. Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Oh, membanyakkan itu apa? Asalnya didik tadi banyak. Orang itu kalau istighfarnya banyak di hadapan Allah, Bapak Ibu sekalian. Nek janji ayat niki lho nggih. Nek delok ayat niki. Sapa sing istighfare akeh? Nek delok ayat niki, wayum didekum bi amwal. Hartanya akan diperbanyak oleh Allah. Dibanyakkan. Nah, enggak ngerti caranya Allah membanyakkan. Hartanya dibanyakkan, anaknya disukseskan. Niki, Pak. Berarti ini iman. Orang yang beriman ada tambahan. Wong kafir lho gak tahu istighfar dikei, Pak. Nggih. Wong iman dikei dalan. Iman
kowe tak kei yo, padha tak kei ini. Wong kafir ya tak kei, wong iman ya tak kei. Tapi ngene, lek wong kafir tak kei, mari tak antemi. Ngerti saya? Lah lek wong iman tak kei kon, kowe tak kei dalan lurus, dalanmu bener. Kowe tak kei, kon tak kei enak, dalanmu bener. Nanti ke surga. Ngoten. Kalau wong kafir jenenge istidraj. Dilulu, Pak. Nek wong iman ndak. Kon istighfar sing akeh dijanji oleh Allah wa yumdidukum bi amwali wa banin. Oleh ndelok ayat niki, Pak, Bu. Makanya pantas di surat An-Nur tadi, nggih. Di ayat 32 iyakunu fuqara'a yughnimullahu min fadli. Kalau mereka itu miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan itu sudah pengalaman kita hidup. Asal gak duwe apa-apa ya duwe apa-apa. Karena itu Rasulullah pernah menyatakan dalam hadis riwayat Nasa'i, salah satun hakun alallah aunihim. Ada tiga orang yang berhak memperoleh pertolongan dari Allah. Ada tiga yang berhak memperoleh. Satu, an-nikahu yuridul afafa. Yang satu, orang yang menikah karena menghendaki kesucian dirinya. Kalau dia menikah itu niatnya, aku kepingin suci, aku kepingin tidak bermaksiat, aku kepingin tidak tergoda yang lain. Saya akan nikah. Allah punya hak untuk memberikan kepadanya. Kedua, wal makatibu yuridul adaa. Yang nomor dua, budak mukotob yang bertekad melunasinya. Jadi budak dia berusaha, usaha, ya apa carane dirinya bisa lepas dari juragannya itu, Bapak. Itu nanti akan diberi oleh Allah hak Allah memberi kepada mereka kebaikan. Terus yang ketiga, wal ghazi fi sabilillah. Kalau ada orang yang berperang di jalan Allah, menyuburkan agama Allah, kados ngeten iki, Pak. Ono jaminan ngeten iki. Wong budal ngaji kepingin mendapat satu, kepingin silaturahim, yang kedua ingin menambah ilmu. Bapak Ibu sekalian, Allah punya hak untuk memberi kepadanya. Ada tiga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Jadi ada tiga ya. Siji, lek ana wong nikah kepingin mencucikan diri. Nomor loro, ana budak kepingin nebus awake dengan usaha. Si nomor telu, orang yang berjihad fisabilillah. Jihad artinya bersungguh-sungguh menegakkan agama Allah. Kemudian pernah lagi Rasulullah menyatakan ada tiga golongan yang merupakan hak Allah juga atas hambanya. Itu ialah Allah akan membantu hamba saya yang mengadakan perjanjian pembebasan dirinya yang ingin menunaikan kewajibannya. Berarti kok niku wau kepingin merdeka hamba saya. Terus yang kedua, orang yang menikah ingin menjaga kesucian dirinya podo. Dan ketiga, berjihad fisabilillah. Hadisnya juga sama, cuma dibalik gitu aja. Kemudian di hadis yang lain, riwayat Hakim, Rasulullah menyatakan ini, apabila datang kepada kalian siapa yang kalian ridhoi akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak kalian lakukan, terus Rasulullah, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid.
niscaya dia akan menjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang luas. Hadis riwayat Hakim. Ngeten Bapak Ibu sekalian. Kalau awake dhewe iku roh tetangga, saudara kita wong iki lho apik, agamane apik, akhlake apik, ketok wis seru. Perilakunya itu setiap hari kita lihat, oh baik orang. Ndang digolekno pasangan. Ndang digolekno pasangan sing sekufu yang sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak, mantan Rasulullah, kalau kamu tidak mencarikan pasangan padanya, Rasulullah menyatakan akan menjadi fitnah di bumi. Atau juga menjadi kerusakan yang sangat luas. Sebab wong niku mestine dinikahno, gak dinikahno. Akhirnya dia bermaksiat. Maka yang terjadi apa? Kerusakan di muka bumi. Dia kan agak nikah, ngoten, gak dinikahno. Makanya gak oleh awake dhewe lek ana kancane gak duwe bojo iku ndang cepetan digolekno terus meneng alah urus-urusan dhewe, bang golek gak golek, enggak oleh Bapak. Gak oleh digolekno. Perkara kok cocok ambek gak cocok itu urusane nanti. Tetapi mencarikan itu rupane diperintah. Ngoten nggih. Nah, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah memberikan tips seperti ini adalah untuk keselamatan kita bersama tentang perjodohan. Karena itu lek wong golek bojo itu terus Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu kongkon milih petang perkara. Siji 5 liha. Wonge duwe harta. Yang siji. Sugih. Ya. Sing nomor loro, wali hasabiha. Nasabnya baik, keturunannya wong apik. Duduk keturunannya perampok. Duduk keturunannya wong maksiat. Nomor 3, wali jamaliha, doleo cantiknya. Tapi cantik niku relatif loh Bapak. Sopo sing mandang? Saya mandang A itu cantik, belum tentu panjenengan mandang A itu cantik. Enggak. Ono wong seneng, ono ya wong lanang seneng wong kuru iku ono. Nggih. Tapi ono wong lanang seneng ambek wong lemu iku ono. Halo. Nah, itu tergantung wonge. Maka ketika melihat orang lemu cantik. Lah sing seneng ambek guru, melihat orang guru cantik. Ono sing aku seneng duwe bojo sing dukur. Tapi ono sing enak ndek-ndek ae. Nun sewu. Ketika orang itu memandang orang yang tinggi senang, maka jadi cantik. Relatif cantik. Tapi dikon golek sing cantik. Nomor 3. Sing nomor 4 wali dinia, kon golek sing agamoe apik, agama Islam. Wong salat temenan, rajin beribadah betul, diketahui. Itu. Terus Rasulullah ngeten. Fatfar bidzatiddin. Rasulullah berpesan, maka hendaklah kamu pilih karena agamanya atau keislamannya. Taribat yadaka. Niscaya kamu akan merugi kalau tidak memilih itu. Pak Bu, golek papat sing ganep ngeten iki jarang Pak Bu. Halo? Kadang oleh sugih ya. Oleh sugih, oleh cantik, oleh nasab. Tapi gak agama. Bahasa mriki kepet ngertos. Napa kepet nih? Gak beragama, tapi sugih, ya cantik. Ngoten. Nasabe apik, tapi areke melehar. Ono sing agamane apik, Pak Bu. Nggih. Agamane apik. Kemudian ya sugih.
Ya, sugih. Welek arek. Dadi gak patek ana sing gak cocok terus ngono lho. Golek papat iku wangel pol-pol. Sing ganep niku pol angele. Ya. Ana sing cantik, agamane apik, nasabnya baik, tapi melarat Pak Bu. Masyaallah. Gak duwe apa-apa. Ana nggih ngoten niku. Tapi pilih saja. Sitok ae agama. Wong lek milih agama, semuanya akan menjadi baik. Di fikihnya kitabnya Imam Sulaiman Rasyid itu disebutkan bab nikah itu disebutkan man nakaha limaliha harramallahu malaha wa jamalaha. Barang siapa yang menikahi karena dia memilih hartanya, harramallahu malaha wa jamalaha. Allah akan mengharamkan kecantikannya dan hartanya. Mengharamkan di sini enggak barokah. Nggih. Karena cantik niku kan relatif, tampan ya relatif Pak Bu, dan ada waktunya. Ada waktunya. Engko nek duwe anak telu ya wis lain lho Pak Bu. Mlakune wis penceng-penceng ngaten wis. Sing lanang ya padha. Nggih. Tampannya hilang, cantiknya hilang. Tapi di situ disebutkan wa man nakaha lidinia, dan barang siapa yang menikahi karena agamanya, razaqallahu malaha wa jamalaha. Maka Allah akan gelontor kepadanya satu, kecantikannya jadi baik. Hartanya akan jadi barokah. Tapi yang dipilih apa? Agama. Wong kula agamane apik Pak Bu. Wong kula agamane apik, wong wedok agamane apik, wong lanang agamane apik. Iku lek dadi bojo, masih ngomong nang bojone ya gak njambal Pak Bu. Gak dirimu, lah kok dirimu, nang bojo kok dirimu. Nggih, lek bahasa mriki niku ketok njambal niku. Lek bahasa mriki sae kan panjenengan. Panjenengan badhe tindak pundi Pak atau Mas? Ana Pak bojo sampean muni ngoten kira-kira. Apa? Kate nanti awakmu ngoten. Kira-kira nanti. Pak panggilan itu menunjukkan satu akhlak nih. Rasulullah nih. Manggil bojone ini mboten setiap bojo niku dipanggil sesuai dengan namanya. Aisyah itu dipanggil oleh Rasulullah ya Humaira. Wahai yang kemerah-merahan pipinya itu merah, kemerah-merahan. Wahai yang kemerahan. Ngoten. Bukan sah nanti sah. Mboten ngoten. Nah, itu namanya tidak harmonis nanti dalam rumah tangga. Jadi saling menghormati. Tapi lek wong duwe agama, pasti dia akan bicara dengan baik. Kalau nyuguno panganan mawon, penyang dahar Pak, panjang dahar Mas. Iku lho wis tak siapno. Senengane sambel bajak, iku tak gaekno sambel bajak tok, gak ada apa-apa. Tapi ya seneng ae, masih wolane disuguhi ngoten Pak Bu. Nggih, krana omongane api. Kok kerja menggos-menggos Pak Bu. Mbah jam 1 mulai mari salat yo, menggos-menggos mulai. Teko omah bojone gak masak. Pola awake panas. Bisa terjadi ndak? Bisa. Krana bojone niku wong akhlake apik, ya ngomong nang si lanang. Mas, purane ya aku gak masak sedina iku, Mas. Sampeyan tinggal kerja mang aku panas gruguh. Aku gak enak. Iki tapi nasine wis mateng. Nek sampean pengin pedes, dijukukno lombok wedhe sak meten wae. Dijukukno lombok, dikekno lombok nek sampean pedesan monggo. Nuwun sewu. Ngapunten loro awakku gak enak, Mas. Diceplus sampe si lanang, Pak Bu. Ngono ku ya nyeplusi ya enak, alhamdulillah. Duwe bojo model kaya ngene, muga-muga sedina tok ae sing lara niki. Lah lek sak minggu lek dikai ceplus lombok kene Pak Bu, jedir sidan lambene ya. Ngoten. Tapi itu karena akhlaknya baik, diterima dengan baik. Saiki ana wong apa jenenge wis njagani panganan teko omah.
sate. Tapi omongannya gak enak, ya gak iso mangan, Bapak. Kula sate pesenane. Mosok pesen pirang-pirang dino kok. Wis nanti pangan dintekno ngono. Kira-kira mangan gak kira-kira? Gak situ mangan, Pak Bu. Iso diguak barang. Enggak. Ayo omongan itu penting, Pak Bu. Makane wong wedok niku terus Rasulullah sing apik. Kalau sarotka, kalau kamu melihatnya itu sarotka, menyenangkan hatimu. Nah golek sing ngeten iki lho angel, lek gak duwe agama. Ngertos ya? Pun jam 7 menan. Muga-muga pertemuan ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya yang kita bahas panjang Pak Bu, masih di ayat pinten, Bu? 32. Insyaallah pada waktu dan gelombang yang lain di ayat 33. Bapak dan Ibu saudara sekalian, kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.